Sustainable Fisheries merupakan salah satu program Yayasan WWF Indonesia pada bidang kelautan dan perikanan. Dengan menerapkan program perbaikan perikanan tangkap dan budidaya, WWF telah bekerja sama dengan berbagai mitra perikanan dari skala kecil hingga skala industri, serta pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pada program perbaikan perikanan tangkap, komoditas utama yang menjadi target perbaikan antara lain ikan karang, tuna, rajungan, dan kepiting bakau. Kehadiran kepiting bakau mulai populer sejak beberapa dekade terakhir. Dalam melaksanakan program perbaikan perikanan tangkap kepiting bakau yang bertanggung jawab, Yayasan WWF Indonesia membantu perusahaan maupun kelompok nelayan untuk memastikan kelengkapan dan transparansi legalitas perizinan. Memastikan adanya usaha untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan, terutama dalam memastikan target stok ikan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, nelayan menangkap kepiting bakau yang memang layak tangkap dan sesuai peraturan yang berlaku. Dampak lingkungan dari adanya penangkapan ikan, memastikan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak ada tangkapan sampingan atau bycatch. Adanya pengelolaan perikanan yang efektif, terdapat diskusi bersama pemerintah, mitra, dan nelayan terkait pengelolaan penangkapan kepiting bakau. Taman Pulau Kecil atau biasa disebut dengan TPK Key Kecil di kawasan Maluku Tenggara memiliki luas 150.000 hektar. Di TPK Key Kecil terdapat ekosistem pesisir mangrove seluas 827 hektar, tepatnya di Teluk Hoat Sorbay. Mangrove yang sehat dan lebat ini membuat kepiting bakau menjadi komoditas primadona dan dimanfaatkan oleh nelayan bubu di Ohoi Evu sebagai sumber mata pencaharian. Di dalam TPK Key Kecil terdapat lokasi pemali yang dipercaya sebagai tempat ideal bagi kepiting bakau untuk berkembang biak. Nilai ini dipegang teguh oleh para komunitas nelayan di Teluk Hoat Sorbay, khususnya nelayan Ohoi Evu. Hasil mencari, kesian pun abanin na bukris kiramat pun tiang tanah beram, bukan batang harang sambil senang selamat. Nilai-nilai keberlanjutan juga sudah disadari dan sudah sejalan dengan konsep perikanan berkelanjutan sekarang. Seperti tidak boleh menangkap kepiting betina yang sedang bertelur, melepaskan kepiting yang ukurannya belum layak tangkap, bahkan konsep ghost fishing yang sedang hangat saat ini juga sudah disadari oleh komunitas nelayan. Nilai-nilai tersebut yang menginspirasi para nelayan di Ohoi Evu untuk tetap menggunakan alat tangkap bubu dari bahan utama bambu yang dapat terurai dengan mudah jika sudah tidak terpakai. Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara bersama Yayasan WWF Indonesia mendorong kelompok nelayan kepiting bakau di Maluku Tenggara, khususnya KUB Weharmanun, untuk tetap melestarikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab melalui prinsip Better Management Practice atau BMP, dan mengembangkannya melalui pelaksanaan program perbaikan perikanan atau Fisheries Improvement Program atau FIP. Rangkaian proses panjang sudah dilalui, mulai dari peningkatan kepatuhan BMP kepiting bakau, pra penilaian perikanan kepiting bakau menuju Marine Stewardship Council atau MSC, dan penyusunan rencana aksi FIP kepiting bakau Maluku Tenggara. Bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, KUB Weharmanun selaku ujung tombak dari perjuangan ini berkontribusi dalam menjalankan praktik perikanan yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah dengan berkomitmen untuk melakukan pencatatan hasil tangkapan. Data hasil tangkapan inilah yang akan menjadi dasar dalam riset maupun pengambilan kebijakan dalam implementasi rencana aksi tersebut. Sehari-hari penangkapan kepiting bakau di kawasan mangrove ini dengan target sasaran lah ada 2 spesies. Yang satu itu spesies
Scala serrata, dan yang satu lagi adalah Scala olivacea. Berdasarkan data tangkapan selama Oktober tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021, tercatat pada buku catatan atau logbook, khususnya pada kelompok usaha bersama Wiarmanun, yaitu jumlah kepiting bako yang tertangkap selama 4 bulan terakhir itu sebanyak 1.536 ekor. Artinya, dengan penangkapan sebanyak 1.536 ekor, ini sudah bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat yang khususnya mata pencarian tentang kepiting bakau. Dan tentu masa pandemi ini sangat membantu ekonomi masyarakat di sekitar Ewu dengan mata pencariannya penangkapan kepiting bakau dimaksud. Demi menjamin keberlanjutan usaha perikanan, praktik penangkapan kepiting bakau yang baik dan terhindar dari IUU fishing menjadi fokus utama dalam implementasi FIP. Dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, FIP kepiting bakau di Hoat Sorbay, Maluku Tenggara telah menjadi target perikanan menuju sertifikasi Ecolabel Seafood MSC. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan bekerja sama dan bersinergi dengan stakeholder yaitu WWF Indonesia guna mendampingi para nelayan di dalam melakukan pencatatan hasil tangkapan, kemudian pemantauan tentang kondisi biologi, dan kemudian adanya pembatasan ukuran serta bobot minimal yang perlu ditangkap saat itu, dan juga harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Kepiting bako ini dalam distribusi pemasarannya itu banyak yang dikirim ke Sulawesi Selatan, Jakarta, namun masih dalam jumlah yang kecil atau terbatas. Meningkatnya kesadaran kelompok nelayan kepiting bakau menginisiasi pembuatan peraturan desa yang bekerja sama dengan pemerintah setempat yang diharapkan dapat meningkatkan praktik perikanan kepiting bakau yang lebih berkelanjutan di Teluk Hoat Sorbay dengan cara mengenakan sanksi bagi nelayan atau masyarakat yang melakukan perusakan mangrove dengan denda bayar lela atau meriam peninggalan Portugis, menggunakan alat tangkap kepiting bakau yang tidak merusak, menangkap kepiting bakau yang sesuai ukuran, eksploitasi kepiting bakau yang tidak mengarah ke overfishing dan overeksploitasi. Dengan usaha perbaikan yang telah dilakukan, diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih baik melalui pemanfaatan kepiting bakau yang berkelanjutan.